Tapi reaksi enzimatik, hidrolisis menangkap gas menjadi benda lain berupa dalam bentuk liquid, dan itu bisa kita konversikan untuk berbagai turunan produk lainnya, dan ini belum banyak orang tahu, dan boleh saya pastikan orang nggak tahu sama sekali, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Demikian Pak Arya. Baik, ini masih banyak pertanyaan nih. Apa silakan Pak. Tanya aja. Indra apa nih? Biaya katalis mampu meningkatkan kalori sampai berapa kalori ini mungkin di ini proses di ini bahan bakarnya. Oke, begini. Saya secara awam menyatakan meningkatkan kalori. Ya, meningkatkan kalori. Artinya begini. Selama ini kan kita pakai bitumin, ya, pakai bitumin itu kan katakan akan menghasilkan power 1 gigawatt hour. Ya. Katakan kita pakai batu bara, ya, satu hari 100 atau 200 ton, itu akan menghasilkan 1 gigawatt hour. Nah, tetapi sebenarnya batu bara tadi yang menghasilkan 1 gigawatt hour itu kalorinya hanya 2.500. Nah, kalau dari batu bara pit tadi saya gunakan, saya kasih biokatalis, juga bisa dapat 1 gigawatt hour. Tetapi kualitasnya adalah pit. Kenapa nggak bedanya? Artinya apa? Pit itu menyamai bitumin. Tapi kalau bitumin saya kasih biokatalis, dia akan dapat 2 gigawatt hour. Begitu Pak, artinya. Oke, siap. Tapi tidak ada gambaran, belum ada kajian sampai berapa peningkatannya ya Pak ya. Sehingga maksud saya gini Pak, jika memang secara ilmiah terbukti, wah ini prospek besar buat batu bara kalori rendah nih. Benar, dan itu sedang kita lakukan Pak. Kita sedang melakukan proyek 20.000 ton, ada 3 titik di Jambi Pak. Dan itu semuanya batu bara muda, dan itu akan digunakan untuk PLTU. Dan dalam waktu dekat ini kita akan bisa dapat hasilnya gimana. Oke. Berarti belum ada penghitungan dari dengan biokatalis ini, misalkan dengan 2.500 kilokalori per kilogram gitu ya, ditambahkan katalis dapat meningkatkan sampai berapa garnya ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Ya, namanya kan ini teknologi baru Pak. Saya kan harus coba dulu. Oh siap Pak, baik. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya ini dari Pak Haris Prabowo lagi nih. Ya, Haris ya. Oke Pak Haris. Ini pertanyaan atau apa ini Pak? Sudah ada kerjasama Pertamina, PLN, dan Bukit Asam yang mengubah hasil penangkapan karbon sebagai umpan untuk produk DME. Oh, ini ke DME. Teknologinya seperti yang juga akan menggunakan tertentu yang sudah dipilih. Ini maksudnya Pak Haris apa nih? Pertanyaan atau pemerintah informasi? Ya, tadi jawab Pak Hari Pak yang menanyakan masalah teknologi, karena kan sebenarnya Pak saya ini kan sudah bagus itu mengusulkan biokatalis. Nah itu kebetulan kan untuk batu bara, ini Pertamina juga ada kerjasama gitu Pak dengan PLN dan perusahaan pembangkit batu bara. Saya nggak tahu Bukit Asam itu yang pada intinya mungkin akan mengutilize produk karbon itu menjadi satu produk yang bisa dimanfaatkan gitu loh Pak. Iya, itu aja sih Pak, info aja Pak. Ya. Ini Pak Isan, ini ada pertanyaan dari teman saya ini Pak Herman Agustiawan. Ya, Pak Herman. Ya. Silakan Pak Herman mau menanyakan langsung. Pak Herman. Silakan Pak. Silakan Pak Herman. Ya. Pak Herman. Halo Pak Herman. Ya. Terima kasih Pak Arya. Selamat berkenalan nih Prof. Iseni ya. Ya Pak Herman. Kebetulan saya
saya dulu juga di Dewan Energi sama-sama dengan Pak Hadi. Kami menyebut punya sebutan masing-masing ya. Kalau saya manggil beliau Pak HDI, kalau dia manggil saya Pak HA. Karena kebetulan namanya sama-sama Herman. Dan Pak Herman ini juga guru di Malaysia, Pak. Saya sempat di Petronas ya, Pak. Nah, oke, baik Pak. Jadi sebetulnya pertanyaan saya kurang lebih sudah disampaikan oleh Pak Hari Yuris tadi. Dan mungkin dulu saya pernah punya mainan banyak Pak di Serpong, Pak. Ada baiknya juga Prof. Isen ini main-main Pak Arya ya ke Serpong. Saya tidak tahu alatnya masih ada nggak. Kita punya simulasi PLTU batubara dengan laju batubaranya itu 200 kg per jam Pak. Pulverize ya. Pulverize coal. Dan juga kita punya one flame dimensional furnace. Jadi kita bisa tahu ignition temperature-nya sama burnout temperature-nya. Ya, jadi kalau tadi Pak Iseni bicara tentang, ya kalau Pak, tadi saya Pak Iseni saya dengar bicara juga tentang katalis ya, yang bisa mempercepat reaksi ya. Tidak, tapi juga tadi kalau terputus-putus tadi saya di jalan mendengar juga bisa ditahan temperaturnya sampai turun tapi terjadi pembakaran sempurna. Begitu ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Benar Pak, benar. Jadi itu biokatalis Pak. Nah sementara di dalam PLTU atau di dalam pembangkit PLTU batubara kita tahu kan ada pre-combustion sampai ke post-combustion. Tadi Pak Hari Yurismono kan bicaranya tentang bukan bicara lagi unbound carbon, tapi dia bicara post-combustion ke sana ya. Jadi setelah terbentuk CO2. Jadi memang mungkin Profesor ini bicara tentang in situ combustion pada saat pembakarannya. Betul ya, begitu ya Pak ya? Ya, benar. Jadi dan post combustion dan saya dengar dari Pak Arya nanti dikonversi pasanya jadi cair, apa benar? Ya, benar. Nah mungkin bukan CO2 jadi cair Pak, bukan begitu. Jadi CO2 itu direaksikan, dia akan menjadi karbonat dan sebagainya gitu. Oke. Jadi dalam bentuk nanti padat. Cair Pak. Nanti dia ada cair dari karbonil Pak. Dia asam lemak jadi. Nah, mungkin satu aja pertanyaan saya. Apakah Prof. Iseni ini sudah menghitung keekonomian untuk kapasitas tertentu? Wah, alhamdulillah Pak. Kalau bicara kelayakan ekonominya yang kita buat ini sangat layak karena maksudnya ada kajiannya untuk skala kapasitas pembangkit berapa? Sebab kan tidak linear itu Pak. Enggak, sebenarnya begini Pak. Sebenarnya kalau kita hitung keekonomian, sekarang ini kan pertama kita hitung powernya aja, yang kontribusi OPEC yang untuk teknologi ini kan umumnya kan seperti dikatakan tadi ada CCUS itu 1/4 dari listrik yang dihasilkan digunakan untuk carbon storage kan. Nah, sedangkan kita itu rendah sekali kalau dari situ aja kita sudah menambah banyak drop yang menjadi indikator controller untuk membuka feeding gate yang untuk memasukkan bahan bakar batubara atau biomass ke dalam burner ya. Nah, kalau mesin karbon kita itu kita juga bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan asap cair dan bisa menangkap karbon. Nah, fine karbon yang kita tangkap tadi ini adalah fine karbon yang kita tangkap yang keluar dari boiler dari furnace kita ya, kita tangkap begitu. Ya, saya kira itu penjelasan saya Pak Arya. Mungkin ada yang mau bicara di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, ini sekarang sudah jam 4 lebih, jadi mungkin kita batasin mungkin sampai maksimum 5 aja. Karena nanti gini, kalau ada yang mau, tadi sudah banyak yang nanya mau mungkin kerjasama dengan Pak Iseni, jadi mungkin silakan kontak Pak Audi ya.
Pak Audi Pak dari Audi, ya. CII ya. Jadi CII ini sekarang Pak SNI juga di CII, Carbon Initiative Indonesia. Nah nanti kita bagaimana kerjasamanya nanti kita atur saja. Yang jelas Pak SNI akan terbuka baik mengenai teknologi dan sebagainya. Nanti kita tentu kita juga harus menghargai hasil karya Pak SNI ini gitu. Kira-kira itu. Jadi silahkan kontak Pak Audi, saya sudah tulis nomornya di situ di chatroom gitu. Baik, ini masih ada sekitar 10 menit. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, kalau enggak nanti saya serahkan ke Pak Audi untuk penutup ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Anton dari Popkaltim, Pak. Ini menarik terkait yang biokatalis tadi, Pak ya. Nah, untuk biokatalis ini penggunaannya apakah dapat digunakan pada bahan bakar terutama batu bara ya, dengan variasi kalori yang berbeda-beda ya. Misalnya kita dapat digunakan untuk lowering, medium ataupun high wrinkle. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk biokatalis yang dibuat ya oleh Pak Isnin ini, apakah sudah produksi massal dan mungkin punya merek dagang tersendiri seperti itu? Dan yang terakhir terkait asap cair tadi, Pak, yang disampaikan pada informasi terakhir tadi itu artinya mengalihkan limbah, Pak ya, yang awalnya limbah faba fly ash tertangkap oleh elektrik precipitator ya, dipindahkan menjadi limbah cair karena dia tersekrap ya dengan air kan gitu ya. Nah, artinya di sini muncul masalah baru untuk penanganan limbahnya ya. Mohon informasinya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya bagus. Untuk biokatalis itu bisa digunakan untuk batu bara yang berbeda kalorinya untuk kita tingkatkan. Ya, itu satu. Dengan porsi rasionya sangat kecil. Karena biokatalis ini nggak perlu dikasih banyak-banyak, Pak. Jadi satu tetes biokatalis itu bisa mereaksikan satu lapangan bola dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gitu kira-kira analoginya. Oke. Yang kedua, biokatalis ini sudah ada merek dagang dan sudah ada distributor di Indonesia, itu PT Bioking Oil. Dan jadi PT Bioking Oil yang akan mendistribusikan semua produk-produk dari Sampangan ID Group. Ya, itu merek dagangnya sudah ada, Biodesis. Kemudian kemudian yang terakhir itu apa ya? Pak Arya? Terkait air limbah ya. Oke. Proses hidrolisis dari flue gas tadi itu nggak jadi limbah, Pak. Itu menjadi raw material untuk bahan biodesinfektan, untuk bahan biodeterjen yang sangat berbeda dengan deterjen liquid yang sekarang ini beredar di pasaran. Kalau deterjen liquid yang beredar di pasaran itu akan merusak kulit, gatal dan sebagainya. Tetapi kalau dari asap cair yang kita produksi dengan menangkap dari chimney ataupun dari furnace kita, itu malah akan membunuh kuman-kuman yang ada di kulit ya, yang selama ini mengganggu ya, itu. Kemudian bisa membersihkan gedung bertingkat 40. Kita ada proyek kita dengan beberapa proyek cleaning service untuk gedung bertingkat 40 tingkat di Jakarta. Juga bisa digunakan untuk membersihkan kolam renang dengan menggunakan produk asap cair kita dari penangkapan penangkapan karbon ya, dari chimney dan gas CO2 dan sebagainya. Itu aplikasinya banyak sekali dan bisa digunakan juga sebagai biopestisida, dan itu bukan limbah ya, sama sekali bukan limbah. Dan hasil labnya kita tes di Skopindo, kita bisa ekspor ke Amerika, lulus FDA Amerika, Pak. Jadi bukan limbah itu, Pak. Itu adalah produk teknologi
yang mempunyai turunan produk yang sangat banyak. Dan kita ada di Tokopedia produk kita yang kita hasilkan dari asap cair yang kita hasilkan itu ada di Tokopedia, sudah beredar, itu ada sekitar 11 atau 12 produk dari asap cair itu sendiri. Dan masa PON kemarin, PON di Papua, itu dormitory dan sebagainya, cleanernya itu, reagent cleanernya itu semua produk dari asap cair. Dan sangat diminati oleh masyarakat kita sekarang ini. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Eseri. Nah, ini mungkin juga menarik ya, karena tidak ada limbah, bahkan yang disebut limbah itu juga bisa bermanfaat. Nah, mungkin juga termasuk